Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini Ibu akan menerangkan tentang materi koordinat kartesius. Nah, untuk materi koordinat kartesius ini, Ibu akan menggunakan aplikasi dari Desmos ya, aplikasi Desmos untuk memudahkan kita dalam belajar koordinat kartesius. Sebelumnya Ibu akan terangkan apa itu koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius itu adalah dua sumbu yang saling tegak lurus, ya, dua sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah sumbu X yang mendatar ini namanya adalah sumbu X, dan sumbu yang tegak ini namanya adalah sumbu Y, yang dimana sumbu X dan sumbu Y adalah saling tegak lurus. Nah, untuk titik potong dari sumbu X dan sumbu Y, ini ada titik potongnya. Ini disebut titik asal, yaitu 0,0. Di sini ini adalah titik potongnya. Nah, titik pada sumbu X dan Y, pada sumbu X dan Y ini berjarak sama. Bisa kalian lihat jarak antara 0 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 3 dan seterusnya pada sumbu X ataupun pada 0 dan negatif 1, negatif 1 ke negatif 2 dan seterusnya. Ini adalah berjaraknya sama. Demikian juga di sumbu Y. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Ya, di bilangan negatif itu juga berjarak sama. Jadi ketika kalian menggambarkan di buku peta kalian harus memiliki jarak yang sama ya. Nah, untuk di sumbu X dari 0 ya, dari titik 0 ke kanan ini bernilai positif ya, bisa diperhatikan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan dari 0 ke kiri ini ya merupakan bilangan negatif. Demikian juga di sumbu Y ya, dari 0 ke atas ini bernilai positif, sedangkan 0 ke bawah ini adalah bernilai negatif. Nah, untuk koordinat X ya, untuk koordinat X itu kita sebut sebagai absis, dan koordinat Y nanti disebut sebagai koordinat. Oke, mari kita langsung praktekkan ya. Misalkan kita akan membuat suatu titik ya. Titiknya kita buat misalnya 3,2. Maaf, 3,2. Nah, ini adalah titik 3,2. Perhatikan di sumbu X ya, ini 3,2 itu di sumbu X berada di 3 ya. Dan pada sumbu Y berada di 2. Nah, ini namanya 3,2. Jadi ini adalah 3 adalah sebagai absis ya. 3 sebagai absis dan 2 adalah sebagai ordinat. Jadi absisnya bernilai 3 atau di sumbu X-nya bernilai 3 dan ordinatnya atau di sumbunya bernilai 2. Ini 3,2 ya. Nah, kedua-duanya adalah bilangan positif. Jadi berada di kanan. Nah, ini disebut sebagai berada di kuadran 1. Nah, ini kuadran 1 ya. Jika nilai absis dan ordinatnya ya bernilai positif, kedua-duanya berada di kuadran 1. Kita tambahkan yang lainnya. Misalnya negatif 3,3. Nah, ini negatif 3,3. Negatif 3,3, absisnya bernilai negatif 3 dan ordinatnya bernilai 3. Maka di sumbu X ini tentukan dulu dari negatif 3 ya. Lalu di sumbu Y-nya adalah 3. Nah, ini titiknya, negatif 3,3. Nah, jika absisnya negatif dan ordinatnya positif, maka ini berada di kuadran 2. Oke, kita lanjutkan lagi contoh yang lainnya. Ya, kita lanjutkan negatif 2,2.
Nah, ini negatif 2,2. Jadi absisnya sama seperti tadi ya, bernilai negatif ya. Negatif 2. Lalu untuk ordinatnya juga negatif. Ini negatif 2. Jadi negatif 2, negatif 2. Dan ini berada di kuadran 3. Ya, di kuadran 3. Dan contoh terakhir, ya. Nah, ini 1, negatif 1. Berarti di sumbu X ya, untuk absis yang satu ini ya. Ini 1, lalu di sumbu Y untuk ordinatnya negatif 1. Ini namanya adalah 1, negatif 1. Dan titik ini ya, ini berada di kuadran 4. Ya, jadi ini kuadran 1, saya ulangi, 3,2, titik 3,2 ya, di kuadran 1, titik negatif 3,3, ini ya, negatif 3,3 di kuadran 2, dan titik negatif 2, negatif 2, negatif 2 berada di kuadran 3, dan titik 1, negatif 1 ini berada di kuadran 4. Nah, bagaimana cara kita menentukan posisi titik? Ya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, Ibu berikan contoh ya untuk menentukan titik, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mohon perhatikan, kita perhatikan dulu pada titik yang merah ini. Ya, misalnya ini adalah titik A ya, titik A adalah 3,2. Berapa jarak titik A 3,2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan, kita mulai dulu dari sumbu X. Ini adalah sumbu X yang mendatar tadi, sumbu X. Maka jaraknya adalah, kita bisa hitung, 1, 2. Sehingga jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2. Sedangkan untuk jarak titik A 3,2 ini terhadap sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ya yang tegak lurus, kita bisa lihat. Yang tegak lurus ini adalah sumbu Y. Jaraknya adalah kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, jadi Ibu ulangin untuk titik A 3,2 itu berjarak di sumbu X adalah 2 dan berjarak pada sumbu Y adalah 3 satuan. Pakai satuan ya anak-anak ya. Oke, sudah paham? Ya, oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat yang pada negatif 3,3. Nah, kita tentukan juga jaraknya. Nah, mohon diperhatikan, untuk jarak itu tidak bernilai negatif ya. Jadi, walaupun nanti di nilai absis atau ordinat yang bernilai negatif, tetap jarak itu adalah suatu bilangan yang positif. Ibu contohkan, negatif 3,3. Maka, kita tentukan jarak terhadap sumbu X. Jarak titik B, jadi kita misalkan ya, B adalah negatif 3,3. Jadi jarak titik B, negatif 3,3 terhadap sumbu X, ya, kita hitung. 1, 2, 3. Ya, jadi jarak terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Nah, demikian juga jarak terhadap sumbu Y, 1, 2, 3. Juga 3 satuan. Ya. Nah, dari dua contoh yang Ibu berikan, semoga dapat dipahami dan Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.